Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada baginda Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut untuk kita syukuri para hadirin penonton setia Darussalam Media. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu. Dan alhamdulillah kita saat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu salah satu bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mana di dalamnya terdapat ampunan. Bulan yang mana di dalamnya terdapat rahmah. Bulan yang mana bulan tersebut diperuntukkan oleh Allah kepada kita umat manusia untuk senantiasa menanam amal-amal kebaikan. Salah satunya dengan menjalankan perintah Allah berupa puasa Ramadan. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui bersama, sahabat Darussalam Media. Yang pertama terkait perkara yang bisa merusak puasa. Berbicara terkait tentang perkara yang bisa merusak puasa, saya yakin seluruh sahabat media Darussalam sudah mengetahui perkara-perkara yang dapat merusak puasa. Akan tetapi sering bagi kita lalai. Lalai terhadap apa? Terhadap 5 perkara yang menjadikan pahala puasa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kita berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kalau tidak mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang menjadi pertanyaan, 5 orang tersebut itu siapa? Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, 5 orang yang ketika dia berpuasa tidak akan pernah mendapatkan pahalanya puasa. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus. 5 orang tersebut siapa? 1. Khamsun yuftirna as-shaim. Perhatikan hadis berikut. Yang pertama, al-kadzibu. Jadi pertama kali orang yang tidak mendapatkan pahalanya puasa adalah orang yang kadzib. Kadzib itu merupakan satu kata yang familiar. Kita sudah sering mendengar, malah bahkan kita menjadi pelakunya, yaitu masalah. Kadzib itu memiliki arti bohong. Perlu dicatat ya semua sahabat media Darussalam, bahwa kadzib itu memiliki arti bohong. Bohong dalam segi apa? Segi ucapan bisa, segi perilaku juga bisa, segi menulis. Ucapan semisal kita berbicara kepada orang lain dengan ucapan yang tidak semestinya, tidak kredibel, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu masuk pada kategori bohong. Kalau bohong dalam konteks menulis seperti apa? Ketika kita berkomentar terhadap konten-konten kreator yang ada di media sosial dengan menyebarkan berita-berita hoax, itu termasuk bohong. Untuk kedua kalinya, yang nomor 2, di mana orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan pahala puasa adalah siapa? Wal ghibatu. Orang yang ketika dia duduk di suatu majelis pasti melakukan kemaksiatan yang namanya ghibah. Ghibah ini sebuah kemaksiatan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Karena sudah terbiasa mungkin ya, sehingga kita nggak sadar bahwa ghibah itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Ghibah merupakan suatu perbuatan membicarakan aib orang lain. Kita punya teman, dia pendek, dia kurus, kita bicarakan di belakangnya.
Kita punya teman, dia gemuk, dia gemoy, kita bicarakan di depan orang lain. Itu namanya ghibah, membicarakan kejelekan orang lain di depan orang lain. Selanjutnya orang yang tidak menerima pahalanya berpuasa, yang ketiga adalah namimah. Orang yang gemar mengadu domba antar sesama. Mengadu domba dalam konteks individu, atau mengadu domba dalam konteks organisasi atau kelompok. Itu sering kita jumpai. Memang di akhir zaman, adu domba itu seakan-akan menjadi makanan pokok. Dalam berpolitisi, tidak lazim ketika tidak menggunakan trik yang jitu, yaitu adu domba. Tapi na'udzubillah min dzalik. Semoga kita senantiasa dijauhkan oleh Allah dari sifat namimah, adu domba. Yang keempat, siapa lagi orang yang tidak menerima pahalanya berpuasa? Wal yaminul kadzibah. Orang yang ketika bersumpah, dia mengingkari sumpahnya. Atau sumpah yang dia ucapkan, sumpah yang bohong. Sumpah yang hanya dia ucapkan dengan menjual nama Allah demi kepentingannya dirinya sendiri. Itu namanya al-yaminul kadzibah. Ketika berpuasa, tidak boleh bersumpah bohong. Tidak berpuasa berarti boleh? Ya tidak, lebih-lebih berpuasa. Dan yang terakhir adalah wan nadharu bisyahwati. Ketika ada seseorang, laki-laki maupun perempuan, memandang lawan jenisnya dengan pandangan yang mengandung syahwat. Ada orang berpuasa, memandang lawan jenis yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat, maka orang tersebut sia-sia dalam menjalankan berpuasa. Karena apa? Allah tidak akan memberi pahala kepadanya. Itu dalam sebuah hadis diceritakan demikian. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, sedikit ilmu, semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, ataupun bagi semua penonton Darussalam Media yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga kita diselamatkan dari 5 perbuatan tersebut. Agar apa? Nantinya kita bisa menuai pahala dari berpuasa yang kita lakukan selama 30 hari ini. Kurang dan lebihnya, saya Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan kata, kekhilafan perilaku, dan yang lain sebagainya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.